Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Balikpapan, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kantor Sekretariat Presiden, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPera, Kementerian Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Markas Besar TNI Angkatan Darat, serta mitra terkait dan seluruh peserta pertemuan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenannya, maka pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan secara resmi dan pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tema Kolaborasi Aksi Percepatan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi 2019 untuk Indonesia Sehat. Laporan Panitia Penyelenggara oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat kepada Bapak Dr. Anung Sugiantono MKes dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati yang mewakili Menteri Kepala Bappenas, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang mewakili dari Mabes TNI Angkatan Darat, Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Balikpapan yang berkesempatan hadir, para pejabat eselon 1, 2 di lingkungan kementerian dan lembaga yang berkesempatan hadir, termasuk Kantor Sekretariat Presiden. Yang saya hormati para mitra pembangunan, Kepala Basnas, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada hadirin kita semuanya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita semuanya bisa berkumpul di dalam acara Rapat Koordinasi Rakornas Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ketiga tahun 2017. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya memenuhi undangan kami. Ibu Menteri Kesehatan yang saya hormati, perkenankanlah di dalam kesempatan yang membahagiakan ini kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, kita semuanya berharap untuk dapat mewujudkan akses sanitasi dan air minum yang aman, yang sampai dengan saat ini kondisinya baru mencapai 76,37%. Yang kedua, bahwa di dalam rangka mewujudkan itu, yang jumlah penduduk yang harus kita cover masih sekitar 60 juta, kita memerlukan kegiatan-kegiatan nyata, memadukan semua sumber daya yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan masyarakat itu sendiri,
untuk dapat mewujudkan hal-hal tersebut pada akhir tahun 2019. Oleh karena itu, yang kedua, tema dari kegiatan ini adalah kolaborasi aksi percepatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi tahun 2019 untuk Indonesia Sehat. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan sinergi melalui kolaborasi dan akselerasi baik di tingkat pusat, kementerian lembaga, sektor maupun para mitra termasuk pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan universal akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Output yang diharapkan di dalam pertemuan ini adalah dipahaminya potensi sanitasi total berbasis masyarakat untuk mendukung pencapaian akses universal health coverage, universal air minum secara universal dan sanitasi. Yang kedua, terbangunnya komitmen antara para pelaku baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2019. Dan yang ketiga adalah tersosialisasinya beberapa kegiatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam rangka mempercepat pencapaian akses tersebut. Ibu Menteri Kesehatan dan hadirin yang kami hormati, peserta pertemuan ini adalah di tingkat pusat ada dari kementerian lembaga dan kepala Basnas, dan di tingkat daerah ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan lembaga donor, mitra pembangunan, para peserta pameran, dan media massa. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 hari, mulai dari kemarin sampai dengan tanggal 23 Maret yang akan datang. Ibu Menteri Kesehatan yang kami hormati, demikianlah poin-poin yang dapat kami laporkan di dalam penyelenggaraan Rakornas STBM ini. Dan pada kesempatan yang membahagiakan ini, mohon Ibu berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Nasional STBM ketiga tahun 2017 secara resmi. Terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir mengikuti acara ini. Mudah-mudahan tujuan yang kita harapkan dari pertemuan ini dapat kita capai. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila di dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan dijumpai beberapa hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama kaleidoskop perjalanan program sanitasi total berbasis masyarakat sejak awal diluncurkannya hingga saat ini. Inilah yang terjadi tanpa adanya perilaku sehat. Padahal berperilaku sehat akan berdampak pada terjaganya kesehatan masyarakat sehingga produktivitas ekonomi bisa terus berjalan. Pemerintah pun melakukan beberapa upaya guna menyehatkan masyarakat. Meski target Millennium Development Goals atau MDGs belum tercapai, Indonesia telah mencatat kemajuan berarti dalam pembangunan sanitasi. Padahal sampai tahun 2005, kondisi sanitasi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Menyikapi kondisi ini, Kementerian Kesehatan menguji pendekatan baru yang disebut sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di tahun 2005. Program yang dimulai di 6 kabupaten ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat sekaligus meningkatkan akses air dan sanitasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Di tahun 2006, 160 desa pun dinyatakan Open Defecation Free ODF atau telah stop buang air besar sembarangan atau SBS. Hal ini kemudian mendorong dicanangkannya gerakan sanitasi total dan kampanye cuci tangan pakai sabun atau CTPS secara nasional di tahun yang sama. Kemudian di tahun 2007, jumlah 160 desa berstatus SBS meningkat menjadi lebih dari 500 desa.
Pada tahun 2008, program STBM resmi ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 852 tahun 2008 tentang STBM. Kementerian Kesehatan memperkuat kebijakan ini menjadi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014. Program STBM telah membawa kemajuan akses sanitasi penduduk di seluruh negeri. Sejak diuji di 2005 hingga awal tahun 2017, akses sanitasi telah meningkat. Keberhasilan pelaksanaan STBM tak lepas dari pendekatan strategis meliputi 3 komponen saling mendukung yang disebut STBM Triangle. Guna mendukung percepatan target Universal Access 2019, inovasi, modalitas, serta akselerasi STBM telah menghasilkan sejumlah capaian berarti. Berbagai inovasi bentuk teknologi sanitasi telah dikembangkan oleh akademisi, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam monitoring dan evaluasi, inovasi berupa sistem MONEF berbasis internet. Terkait modalitas, STBM mengakselerasi dukungan SDM yang berkapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Kebijakan daerah beserta dukungan anggaran pencapaian kondisi SBS kini telah meliputi 5 provinsi dan 342 kabupaten ataupun kota. Pembelajaran yang bercermin kepada lebih dari 34.000 desa di 5 kabupaten dan 1 kota yang sudah melaksanakan STBM dapat terus diupayakan. Sekaligus dalam rangka mengoptimalkan penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa. Untuk tahun 2017 saja, pemerintah telah menganggarkan 40 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur desa termasuk fasilitas mandi cuci kakus. Saat ini, rasio masyarakat yang berkontribusi melaksanakan STBM atas biaya pemerintah telah mencapai 10 kali lipat. Dengan adanya STBM ya, sekarang masyarakat jadi nggak kumuh lagi gitu. Ya kalau MCK kebersihan di lingkungan di sini, rumah masyarakat memang terjaga bersih. STBM dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi kolaborasi di lintas sektor untuk pencapaian target nasional Indonesia Sehat. Penandatanganan Kesepakatan Pencapaian Universal Akses Air Minum dan Sanitasi 2019 melalui pendekatan STBM. Kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa dan Pemberdayaan Daerah tertinggal dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Ibu Profesor Dr. Nila F. Muluk SPMK. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, bugar, sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat pada hari ini dan seterusnya. Yang saya hormati Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Bappenas yang mewakili, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mewakili, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang mewakili, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wakil Gubernur DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirjen Bangda Kemendagri, Wali Kota Balikpapan, Wakil Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat, Bapak
Dirjen Kesmas dan Deputi Bidang Pengembangan Regional, saya kira Bappenas sama, dan para eselon 1 dan 2 dari kementerian lembaga yang terkait, KSP, Kepala Basnas, Mitra Pembangunan, dan para ketua tim penggerak PKK Provinsi, para perwakilan dalam Badan Amil Zakat Daerah, dan seluruh peserta pertemuan yang berbahagia. Pada hari ini saya kira satu momen yang baik sekali, kita mengadakan rapat koordinasi nasional sanitasi total berbasis masyarakat tahun 2017. Apa yang telah ditandatangani tadi kesepakatan, tentu harapan kami betul-betul dikerjakan untuk mencapai sanitasi nasional kita, yang tadi dikatakan oleh Bapak Dirjen, kita baru mengcover 76,3%, berarti masih jutaan yang belum mempunyai akses air bersih dan juga tentu sanitasi dalam hal ini. Di mana kita ketahui kami dari Kementerian Kesehatan tentunya sangat membutuhkan kolaborasi ini, karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan akan bekerja sendiri. Kolaborasi ini sangat diperlukan, yang dikatakan, saya selalu juga mengatakan segitiga antara pemerintah, tentu pemerintah, kemudian masyarakat sendiri atau masyarakat madani, termasuk private sector, dan tentu juga termasuk akademisi di sini. Kita harus bersama-sama melakukan kolaborasi, sinergitas untuk mengatasi masalah ketidakcukupan akses air bersih dan sanitasi. Kami mengakui bahwa bukan suatu hal yang sangat mudah untuk mencapai 100% dan dikatakan dalam kurun waktu sampai 2019. Untuk itu kita memerlukan sekali lagi pekerjaan ini dikerjakan bersama-sama, dan apa yang dikatakan atau yang diinginkan oleh tentu kepemerintahan Presiden Jokowi JK, kita akan menuju Indonesia sehat. Kalau memang mau menuju atau mempunyai program Indonesia sehat, tentu banyak faktor yang harus kita selesaikan. Kita mengetahui Human Development Index kita tentu masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Terlebih lagi di hulunya adalah kesehatan. Kita menginginkan nawacita kelima adalah SDM yang berkualitas. Nawacita kelima tidak akan tercapai kalau di hulu tidak kita perhatikan status kesehatan masyarakat kita. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan pertama-tama membuat suatu peta jalan, di mana peta jalan tersebut adalah kita melakukan pertama penguatan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Harus dikuatkan. Ini adalah basis bagaimana kita melakukan menjaga sebagai penjaga gawang agar masyarakat yang sehat tetap sehat, masyarakat yang sakit diobati menjadi sehat. Harus menjaga kesehatan masyarakatnya. Berarti kalimat ini kita harus aktif keluar dari puskesmas, bukan duduk menunggu tetap masyarakat untuk hadir di puskesmas. Berarti kita harus mencapai unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Oleh karena itu, kedua, program adalah pendekatan keluarga. Ini sangat penting sekali, kita harus mendatangi keluarga, di mana pendekatan keluarga ini berarti aktif, kemudian mengetahui keadaan di keluarga tersebut. Tentu kita mengetahui semua, kalau kita ke daerah, dan tadi kami berbicara dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, memang betul Pak, kita harus sampai ke desa dan melihat sendiri apa yang terjadi di desa tersebut, bagaimana situasi kondisi dari masyarakatnya. Oleh karena itu kami juga memerlukan pimpinan daerah. Pertama tadi pimpinan puskesmas, kedua pimpinan daerah, Pak Camat, Pak Lurah, kita memerlukan.
Karena mereka yang dekat dengan masyarakatnya, dekat dengan keluarga-keluarga atau unit terkecil. Nah, di sini kami bisa melihat betapa bervariasinya keadaan situasi di Indonesia. Saya mengharapkan ini yang rambutnya atau kulitnya putih nggak bisa mengerti gitu. Karena film yang tadi ditampilkan menunjukkan keadaan kita yang masih begitu memprihatinkan. Tapi itu terjadi, itu fakta. Kita harus akui, itu adalah fakta. Oleh karena itu kami berpikir tidak mungkin Kementerian Kesehatan untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat dengan tadi sekali lagi bekerja sendiri. Kami memerlukan Kemendagri. Kami memerlukan Kemendagri dengan mengeluarkannya standar penilaian minimal. Berarti pimpinan daerah harus memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar dari masyarakat. Cakupannya harus 100%, termasuk akses air bersih dan sanitasi. Ini adalah penilaian kinerja yang dibuat oleh Kemendagri, insya Allah akan harus dijalani dan akan dinilai. Saya minta Ibu harus dinilai betul-betul sampai ke bawah. Dan tentu saya akui pimpinan di daerah tidak akan mungkin melakukan sendiri pula. Oleh karena itu kolaborasi sekali lagi diperlukan. Kami dari Kementerian Kesehatan tadi sudah dijelaskan, puskesmas harus outreach keluar, harus mencapai unit terkecil. Jika di daerah tersebut tidak terdapat akses air bersih, rumah tanpa ventilasi dan sebagainya, kami memerlukan Kementerian PUPera. Kami memerlukan tentunya di situ adalah PUPera untuk bagaimana membangun perumahan rakyat dengan rumah yang sehat. Karena kita ketahui semua, kita masyarakat perlu akses air bersih dan sanitasi. Kedua, masyarakat perlu gizi yang baik. Berarti kita perlu ketahanan pangan. Ketiga, kita perlu rumah yang sehat, rumah dengan ventilasi, dengan udara yang baik. TBC atau penyakit tuberkulosis akan hilang jika rumah kita adalah rumah yang sehat. Dan kita perlu lingkungan yang asri. Saya tadi melihat Pak Yos Rizal, beliau adalah wali kota Payakumbuh periode yang lampau. Beliau sebagai pemimpin meletakkan pertama kali bukan kesehatan. Saya ingat betul pada waktu saya sebagai utusan MDGs, beliau mengatakan kami memperbaiki lingkungan. Yang beliau lakukan adalah pertama adalah bagaimana sampah menjadi kompos, membuang sampah dengan benar. Kemudian saya bangga sekali karena membuat kompos itu diletakkan di luar rumah dengan bentuk yang besar dan memutarnya pasti harus bergerak manusianya, jadi seperti naik sepeda statis. Olahraga sekalian sebenarnya Pak, setuju saya Pak. Kalau Bapak bikin kecil-kecil ya mungkin kegerakan kita juga kecil-kecil Pak. Tapi semangatnya bukan main. Di situ saya lihat Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah Pak, yang mengerjakan juga termasuk ibu-ibu Pak. Jadi ibu-ibu juga semangat Pak waktu itu dan dipimpin oleh Ibu Lurah. Bu Lurah, bukan istrinya Lurah, bukan. Benar-benar Ibu Lurah Pak. Jadi memang perempuan bagus juga Pak. Jadi pilihlah ibu-ibu barangkali jadi pemimpin. Kemudian, tapi Pak Wali Kota laki-laki Pak. Nah, kemudian saya lihat Pak Wali Kota waktu itu Pak Rizal juga membuat jambanisasi, karena betul di daerah Payakumbuh atau daerah Sumatera Barat paling senang membuang air besar itu di kolam ikan.